kita memperingati hari Pentakosta. Dan saya percaya tentunya tidak asing bagi kita semua. Sebelumnya, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur untuk hari ini ya Bapa, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kurang lebih 2 minggu yang lalu kita merayakan hari kenaikan Yesus. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat bisik-bisiknya? Iya, yang sangat panjang ya, sampai akhirnya lupa gitu ya. Ya, oke. Nah, kenaikan Tuhan Yesus pada umumnya tidak dirayakan terlalu spesial. Mungkin kenapa? Karena merasa Yesus itu pergi gitu ya. Jadi biasanya tidak dirayakan terlalu spesial, beda dengan Natal dan Paskah dan lain sebagainya. Tapi kalau seandainya hari ini ada orang yang terangkat ke langit, bukankah itu sangat luar biasa spesialnya ya? Nah, apalagi hari ini, next, kita hidup di tengah-tengah pandemi. Mudah-mudahan segera akan berakhir. Ini guguran COVID-19 di Medan. Ini masih di Medan dan di seluruh dunia ada seperti ini. Dan tidak hanya ini, kita juga hari ini menyaksikan perang antara Ukraina dan Rusia. Belum lagi Amerika dan Cina saling gertak ya kan. Wah, ini dunia yang luar biasa. Belum lagi setelah COVID kita mengenal virus baru namanya monkeypox ya. Dan kemarin sempat juga heboh hepatitis misterius. Dan tidak hanya itu, kemarin kalau kita lihat berita di beberapa kota di Amerika terjadi penembakan. Dan terakhir saya mendengar penembakan di salah satu gereja ya, di parkirnya ada 2 orang yang tewas kalau tidak salah, dan si penembak membunuh diri. Ada begitu banyak kesedihan yang terjadi. Dan di tengah dunia yang kita hadapi hari ini, kira-kira apa sih pesan dari kenaikan Yesus yang penting untuk kita ceritakan bagi dunia? Ada begitu banyak duka di luar sana. Apakah pesan kekristenan masih relevan? Ada nggak yang perlu kita ceritakan kepada dunia? Dan kalau kita melihat bahwa Yesus naik ke surga, ini artinya Yesus adalah Allah dari segalanya, bahkan dari kematian sekalipun. Musuh terberat kita adalah ini, perpisahan selamanya. Dan karena begitu besar kasih Allah, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kenaikan Yesus pesannya ini, next, Jesus is Lord of all. Yesus adalah Tuhan atas segalanya. Dan pada waktu itu Yesus berkata, next, sebelum Dia terangkat, dan dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya itu. Nah, kira-kira kenapa waktu Yesus naik ke surga tidak dimomokkan ya, tidak diumumkan waktu itu? Kenapa hanya dilihat oleh beberapa orang yang terpilih saja? Kan kalau tadinya Yesus mengumumkan kan di Instagram kan akan live Yesus naik ke surga, kan sudah selesai kan? Tapi misteri iman kita ini Tuhan desain agar kita menceritakannya melalui kesaksian. Itu makanya dikatakan kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan pada zaman itu tidak ada internet, tidak ada apalagi pesawat terbang dan lain sebagainya. Dan kita melihat bagaimana gereja bertumbuh dengan cara apa? Dengan cara bersaksi. Tidak ada cara lain, tidak ada Alpha Course, tidak ada lagi namanya macam-macam nama penginjilan hari ini. Tidak ada sekolah teologi, mereka hanya bersaksi tentang apa yang mereka lihat. Next. Dan
untuk menggenapi misinya ini, aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Dan Lukas mengulanginya kembali di Kisah Para Rasul. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, dari Alkitab kita mendengar bahwa kita semua adalah saksinya Tuhan. Next, kita adalah semuanya saksinya Tuhan. Dan mereka hanya menggunakan kesaksian mereka. Kenapa Tuhan katakan kamu adalah saksi? Karena bersaksi itu paling gampang. Anak sekolah minggu pun bisa bersaksi. Bersaksi artinya menceritakan apa yang kita alami, kita rasakan. Gak perlu tamatan teologi. Makanya gereja bisa bertumbuh. Mereka lakukan apa? Mereka bersaksi. Mereka menceritakan apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan. Dan orang-orang ini ketika menyaksikan Tuhan Yesus naik, mereka mulai menceritakan misteri iman ini. Dan sekalipun ya kan, mulai dari Yerusalem sampai ke bangsa-bangsa. Dulu kan mereka nggak ada Google kan, mungkin bangsa-bangsa juga mereka nggak tahu di mana ujungnya. Tapi mereka yakin dengan menyaksikan itu, mereka menceritakan kebaikan Tuhan. Dan tadi dikatakan, tapi tunggu dulu sebelum diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Dan hari ini kita memperingati Roh Kudus dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Nah, mereka diperlengkapi, tunggu dulu. Dan pertanyaannya adalah, kenapa perlu kuasa Roh Kudus? Karena kita semua adalah makhluk ciptaan Tuhan yang lemah. Kita manusia kan? Tuhan bilang, Tuhan kasih misi, kasih tujuan, tapi Tuhan juga memperlengkapi kita dengan kuasanya. Nah, untuk apa kuasa Roh Kudus itu? Apa yang dikerjakan kuasa Roh Kudus pada hari Pentakosta? Tadi kita mendengar dibaca dari Kisah Para Rasul 2. Apa yang terjadi? Yang pertama adalah di 1 Tesalonika 1:5, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Kokoh artinya tak tergoncangkan. Itu makanya waktu Roh Kudus turun atas mereka, Petrus berbicara di hadapan ribuan orang. Kita tahu sebelumnya Petrus waktu Yesus ditangkap ke pengadilan, kemana dia? Lari. Dia ketakutan, wah nanti aku juga ditangkap, mendingan kabur. Tapi pada hari itu dengan keyakinan yang kokoh, Petrus bangkit berdiri. Yesus yang kalian bunuh itu. Wah. Sehingga pada hari itu, pada hari Pentakosta, ada 3.000 orang yang percaya. Pertanyaannya, apakah kita juga telah memiliki keyakinan, kepastian yang kokoh akan Injil Kristus? Dari mana kita tahu mereka memiliki keyakinan yang kokoh? Rasul Paulus beberapa kali kapalnya terdampar, di penjara dan lain sebagainya, banyak kesulitan, tapi keyakinannya sangat kokoh. Bagi dia, hidup bagi adalah Kristus, mati pun untung. Wah, sangat confidence. Bagaimana dengan kita? Apakah kita telah memiliki suatu kepastian yang kokoh? Kokoh artinya tak tergoncangkan. Next, hari ini kita melihat ada perang antara Rusia dan saya kadang-kadang ngomongnya Ukraina. Kalau lihat dari peta, ini kok pede banget sih presidennya gitu ya. Kenapa kok? Oke lah, dia mungkin didukung dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang pasti, Presiden Zelensky punya keyakinan dia bisa melawan Rusia. Keyakinannya juga nggak main-main, sama seperti tadi Petrus itu keyakinannya kokoh. Dan setiap hari kita melihat update, ya kan? Bagaimana perang di sana.
Nah, jadi kekuasaan Roh Kudus itu yang pertama meyakinkan murid-murid, sekalipun waktu itu mereka masih minoritas agama yang baru, mereka memiliki keyakinan. Untuk apa? Untuk menyaksikan Injil Kristus. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Roh Kudus? Next. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Mereka menjadi pemberita firman Allah dengan berani. Yang ketiga, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Adakah kita setiap hari-hari kita dipenuhi dengan ketakutan? Setiap hari kita gitu. Nggak ada di sini ya, dipenuhi dengan sukacita. Amin. Tapi faktanya Roh Kudus mengerjakan kepada kita bukan roh perbudakan yang membuat kita takut, tetapi roh yang menjadikan kita anak dan berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus? Next. Sebab Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah, kalau kita menemukan hari ini kita berlimpah-limpah bukan dalam pengharapan, saatnya mungkin kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Dikatakan mereka berlimpah-limpah dengan pengharapan, sehingga apa yang terjadi, sekalipun tugas mereka berat. Next. Wah, malahan ini nggak kelihatan Israel yang warna kuning. Nampak nggak dari tempat duduk? Nggak nampak ya. Saking kecilnya, Tuhan bilang, pergilah ke bangsa-bangsa dengan pengharapan, dengan keyakinan, dengan keberanian. Mereka menerima tantangan ini. Untuk apa? Untuk menjadi saksi Kristus. Kan bisa aja mereka komplain ya kepada bangsa-bangsa, waduh, di mana ujungnya gitu ya. Dan kalau mereka waktu itu nggak yakin, nggak ada kita hari ini, nggak sampai. Tapi Roh Kudus bekerja di dalam mereka sehingga mereka yakin dan berani. Next. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Pertanyaannya, adakah kita telah mengalami kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita? Kenapa? Karena kita ada hari ini karena mereka telah menjadi saksi. Dan faktanya kita menjadi orang Kristen, bersaksi itu bukan ekstra, tapi itu adalah bagian dari iman kita. Waktu murid-murid dipanggil oleh Yesus, next, dikatakan demikian. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan apa? Jala manusia. Dan Simon dan Andreas, dan saudara tahu siapa yang membawa Simon kepada Tuhan, kepada Yesus? Andreas, saudaranya. Di kitab Yohanes dikatakan Andreas yang mengajak, melalui kesaksiannya Simon bertemu dengan Yesus. Dan melalui Simon apa yang Tuhan lakukan? 3.000 orang diselamatkan melalui hari Pentakosta, melalui kesaksian oleh Andreas. Mungkin kita bertanya, aku pengen seperti Andreas, tapi kok nggak ada sukacita di dalam hati, kok nggak ada keyakinan, kok nggak ada keberanian. Mungkin saatnya seperti yang Yesus katakan, maukah kita menanti Roh Kudus? Sebelum hari Pentakosta mereka menantikan Roh Tuhan. Maukah kita setiap pagi kita menantikan, penuhi aku Tuhan, sehingga imanku boleh kokoh,
tidak tergoncangkan, memiliki keberanian, memiliki roh sukacita, memiliki melimpah-limpah pengharapan di tengah-tengah dunia yang kita hadapi. Saudara tahu, gereja kita dari awal, gereja percaya bahwa gereja hanya bisa hidup dengan kekuasaan Roh Kudus. Itu makanya waktu kita dikonfirmasi bisa berkata apa? Penuhilah hamba-Mu, ya Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus. Karena tidak akan mungkin kita menjalankan hidup kekristenan kita tanpa kekuatan Roh Kudus. Dan faktanya pada hari Pentakosta ini gereja lahir. Jadi di Kisah Para Rasul itu, kalau kita baca, itu adalah karya Roh Kudus yang terjadi di tengah-tengah gereja. Hari ini kita berkumpul juga memiliki visi yang sama, yaitu untuk menjadi saksi Kristus next. Yesus berkata, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dibaptis seperti dicelupkan ke dalam air, sehingga apa? Kuasa Roh Kudus itu mempengaruhi hidup kita, meyakinkan kita, memberikan keberanian dalam hidup kita, memberikan pengharapan di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani. Kalau kita merasa saya belum menerimanya, pertanyaannya, maukah kita tinggal, maukah kita menanti Roh itu setiap hari di dalam hidup kita, sehingga kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan kita bisa menjadi saksi-saksi Kristus. Hari ini kita hidup tidak kurang peralatan, ya, nggak kurang canggih. Internet ada, ya kan? Nggak kurang canggih. STT ada banyak, gereja ada banyak, tapi tanpa Roh Tuhan kita nggak punya kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Kita memperingati hari Pentakosta, hari dicurahkannya Roh Kudus. Untuk apa? Agar kita semua menjadi saksi Kristus, dan kita memerlukan Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Biarlah Roh-Mu yang kudus itu, ya Tuhan, memenuhi setiap kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.